Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Dr. Yuni Ganis, Magister Humaniora, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, serta teman-teman yang saya sayangi. Marilah kita ucapkan puji syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya, saya bisa berdiri di sini untuk menyampaikan pidato ini. Izinkanlah saya, Diva Anjar Kusuma Fazlin, akan menyampaikan pidato yang berjudul Bangga Berbahasa Indonesia. Teman-teman, bahasa Indonesia adalah jati diri bangsa. Menggunakan bahasa Indonesia berarti memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Mengapa? Hal ini bermakna bahwa kita sebagai warga negara Indonesia telah melakukan upaya pemersatu bangsa sesuai dengan Pancasila, yaitu sila Persatuan Indonesia. Jiwa semangat Sumpah Pemuda juga kita implementasikan untuk menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Hal ini dikutip dari butir Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kawan-kawan yang saya banggakan, saat ini kalangan pemuda kurang menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Mereka lebih suka berkomunikasi menggunakan bahasa asing yang dianggap lebih modern dan kekinian. Kadang mereka mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Tentu hal tersebut dapat melunturkan rasa bangga berbahasa Indonesia dan jiwa nasionalisme. Sebagai generasi masa depan Indonesia, kita patutnya bangga berbahasa Indonesia dengan cara lebih memilih menggunakan bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris, untuk berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Kita sebagai warga negara Indonesia harus cinta dan bangga kepada bahasa Indonesia. Cinta terhadap bahasa Indonesia artinya harus mengenal, memahami, mencintai, dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta bangga terhadap bahasa Indonesia itu sendiri. Bahasa Indonesia tidak hanya sekedar bahasa persatuan, tetapi juga bahasa yang harus dimasyarakatkan dalam setiap komunikasi penduduk Indonesia, siapapun dan kapanpun. Bahasa Indonesia harus menjadi bahasa yang pertama dan yang paling utama ketika berkomunikasi. Dengan itu, bahasa Indonesia akan membumi di Indonesia, sehingga bahasa Indonesia menjadi identitas setiap pribadi penduduk Indonesia. Di antaranya cara-cara yang dapat ditempuh oleh setiap pribadi penduduk Indonesia dalam mempertahankan eksistensi bahasa Indonesia adalah yang pertama, menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pertama dalam berkomunikasi. Sering berkomunikasi dengan bahasa Indonesia bukan berarti hanya sekedar karena tidak mengerti bahasa daerah lain, namun karena bukti kecintaan kita dengan bahasa ini. Sehingga kebelahan dunia manapun kita pergi, ketika bertemu dengan sesama penduduk Indonesia, bahasa Indonesia harus didahulukan daripada bahasa daerah lain. Hal tersebut merupakan identitas pribadi anak bangsa dan bukti kecintaan dan kebanggaan kepada bahasa Indonesia. Dengan demikian, langkah yang paling mudah dalam mempertahankan eksistensi bahasa Indonesia adalah dengan selalu berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. Komitmen tersebut harus ada dalam setiap sanubari pribadi penduduk Indonesia sebagai penutur asli. Jika tidak, maka bukan tidak mungkin bahasa Indonesia juga akan punah dan hilang dari dunia. Maka sebagai penutur asli, kita harus memikirkan sama-sama akan eksistensi bahasa Indonesia sepanjang kehidupan masih ada.
Demikian pidato ini saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.